Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita akan kembali membahas tentang ChatGPT. Tentu saja, tetapi kali ini kita akan bahas sedikit tentang bagaimana kemudian kita bisa eh, memaksimalkan ChatGPT di konteks pendidikan. Eh, Kayaknya sejauh saya ingat ada banyak video yang saya bikin tentang bagaimana sih reaksi kita gitu, eh, teman-teman yang bekerja di dunia pendidikan tentang ChatGPT gitu. Tapi saya nggak bosan-bosan bikin video seperti ini supaya semakin semakin banyak orang nonton, semakin tinggi gitu kesadaran bahwa kita harus mulai berbenah, kita harus mulai berbenah tentang banyak hal gitu. Dengan munculnya banyak generative AI tools semacam ChatGPT. Jadi kalau ada yang bilang ChatGPT itu harus kita larang ChatGPT gitu, ya boleh silakan ChatGPT larang. Cuma ChatGPT is not the only one. It's not the only one. Dia menurut saya paling pintar iya, tetapi yang pintar lainnya ada dan masih masih bisa kita akses. Jadi banning ChatGPT will not solve the problem or to some extent gitu. Jadi bagi saya kita harus mulai mulai berbenah itu satu-satu lah. Nah, salah satu yang pernah saya sebut di video saya adalah mulai membenahi lesson plan gitu, mulai membenahi RPP silabus kita gitu. Dan saya akan mengambil contoh dari dokumennya si Lance Cummings ini. Saya sudah pernah bahas beberapa beberapa dokumen yang dia bagikan juga. Jadi dia salah satu orang yang mencermati perkembangan ChatGPT di dunia pendidikan. Dia kayaknya dosen writing kalau tidak salah. Jadi dia lebih banyak mencermati tentang bagaimana kemudian ChatGPT sangat mempengaruhi dinamika dalam pembelajaran menulis di kelas bersama siswa-siswanya gitu. Yang ingin saya tunjukkan kali ini dari dokumennya Lens Cummings adalah tentang the one thing about ChatGPT that should be on your syllabus. Jadi memang lebih ke bagaimana kemudian kita dengan cermat gitu menempatkan ChatGPT di silabus kita gitu. Okay, syllabi are way too long these days. Now that ChatGPT is in the world, it threatens to make our syllabi even longer. Gitu. Jadi kalau dosen-dosen gitu yang membagiin silabus gitu, jarang-jarang kayaknya silabus cuma satu halaman, dua halaman, tiga halaman, empat halaman panjang silabus gitu. Dengan adanya ChatGPT, um, kemungkinan silabus akan semakin panjang. Dalam konteks kita akan membuat section khusus tersendiri ya, khusus untuk ChatGPT. Peraturan menggunakan ChatGPT, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana kemudian assessment digunakan untuk ChatGPT dan sebagainya. Jadi memang saya setuju dengan yang dikatakan oleh Lance Cumming ini bahwa ChatGPT akan menambah paling tidak dua halaman gitu ya di 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 silabus kita gitu. Tapi kalimat-kalimat statement-statementnya si Lance Cumming berikutnya patut kita cermati dengan baik. That such students should know your attitude towards ChatGPT from the get-go because there will be different stances among instructors. Itu yang selalu saya bilang. Nggak boleh sebenarnya different stances-nya among instructor itu terlalu lebar gitu. Maka bagi saya kalau kita melihat fenomena ChatGPT, maka saya boleh bilang it has to be apa namanya ya, seen from the perspective of administrators gitu. Jadi harus bergerak bersama sebagai sebuah institusi. Tidak bisa bergerak lewat apa namanya good practices masing-masing dosen gitu. Saya kayaknya cocok, saya nggak mau pakai gitu. Tidak mau pakai tidak apa-apa, mau pakai tidak apa-apa, tapi bahwa ada satu kesinambungan kebijakan gitu yang akhirnya tidak membuat siswa atau mahasiswa kita bingung atau bahkan cenderung ini gimana toh gitu. Um, itu pandangan saya sih. Jadi memang lebih ke tentang ChatGPT ya, yang bergerak, yang harus banyak bergerak itu malah bukan guru dosen pribadi, tapi bahwa administratornya yang harus lebih lebih banyak membuat inisiatif dan bagaimana kemudian polisi-polisi baru muncul. There are basically two categories of teacher. There are basically two categories most teachers fall into. Jadi kalau kemarin Lance kami bikin tiga jenis pendekatan, gitu, jenis pendekatan untuk melihat fenomena AI. Sekarang dia membuat
dua kategori guru-guru yang bersinggungan dengan ChatGPT ini. Jadi ada dua, humanist sama technologist. Jadi humanist itu AI inhibits our ability to learn as humans. Maaf, yang kedua technologist. AI kalau satu inhibits, yang kedua technologist, AI augments our ability to learn as humans. Jadi ada dua perbedaan sudut pandang gitu ya. Jadi ada satu yang humanist, satu yang technologist. If you add one thing to your syllabus, it should be a sentence or two describing your attitude and how it affects the way you construct your assignments. Bagian ini saya sangat cocok dan sangat setuju. Membayangkan bahwa saya akan menggunakan AI tools tertentu lah, misalkan tidak harus ChatGPT gitu ya, terus-terusan bahas ChatGPT. Tetapi yang jelas siswa perlu tahu the way I stand, the way I put myself in a position, gitu, looking at the phenomenon of this generative AI tools gitu. Supaya mahasiswa saya bisa paham gitu, oh ternyata Pak Risang melihat AI seperti ini gitu. Dan itu ternyata diterjemahkan lewat bagian-bagian ini di silabus gitu. Kira-kira saya membacanya kira-kira seperti itu dari yang dibahas oleh Lens Coming. Contohnya, contoh statement di silabus yang bisa kita contoh dari Lens Coming dan kita masukkan ke silabus kita. Misalkan, using AI can impede your learning. Kalau humanist ya, humanist might write, using AI can impede your learning. The assignments in this class challenge you to develop creativity and problem-solving skills that AI does not have. This helps you grow rather than letting technology limit your capacity. Apakah posisi humanist itu salah? Enggak juga. Boleh memposisikan diri sebagai humanist gitu. Apakah boleh memposisikan diri sebagai a technologist? Boleh juga. Kita lihat contohnya. A technologist might write, AI can amplify our learning potential and help us solve complex problems. This class will use AI to bolster our understanding, not replace us. Jadi ada two different perspektif, kayak two separate entities gitu ya, antara si humanist sama teknologi ini. Kayaknya mereka itu dalam dua box yang berbeda. Tetapi saya boleh bilang, dan saya setuju dengan Lens Coming, yes, you can do both at once. Menariknya ya, menarik banget. Post-humanist. Jadi kita menempatkan diri kita bukan sebagai humanist, bukan sebagai technologist, tapi sebagai a post-humanist. Kita lihat, a post-humanist sees learning and knowledge as an interaction, a constant back and forth between these two perspective. Contohnya yang bisa kita masukin di silabus kita adalah AI can both hinder and enhance our capacity to learn. We must be mindful of when it impedes us and when it provides us with new understanding. This helps us navigate complex interaction with AI technology. Saya akan memakai yang ini. Ini saya tidak memaksa gitu teman-teman guru atau dosen kemudian harus memilih itu humanist, technologist atau post humanist gitu. Kalau saya dan kalau boleh saya proposing gitu, a post-humanist can be a very good perspective to see this particular phenomenon gitu. Dan seperti yang sudah dicontohkan oleh Lens Coming ini, bagaimana kemudian kita bisa memposisikan diri kita di dalam silabus itu menurut saya menjadi sangat relevan ya. Ketika siswa membaca silabus kita dan melihat bahwa ternyata Pak Risang itu sikapnya terhadap AI seperti ini. Pak Risang mengidentifikasi dirinya sebagai post-humanist yang punya statement ini, dan itu mempengaruhi the way we learn in the classroom, the way he states the course objectives misalkan in the syllabus and so on gitu. Jadi lewat video ini saya ingin mengajak beberapa teman-teman gitu ya, guru atau dosen gitu, untuk mulai meletakkan posisi kita dalam melihat perspektif ChatGPT dan pendidikan di silabus. Jadi tidak hanya di diskusi-diskusi online seperti ini atau diskusi via coffee shop gitu, tapi bahwa
perspektif kita, identitas, bukan identitas ya, bagaimana kemudian kita mengidentifikasi kita dalam konteks AI dan education itu kemudian bisa diterjemahkan secara konkret di silabus kita. Dan ketika itu dibaca oleh mahasiswa, kemudian mahasiswa kita jadi lebih punya pemahaman bahwa oh ternyata dosenku punya perspektif ini tentang AI gitu. Mau dipakai atau tidak, mau yang dipakai ChatGPT atau tidak, itu nanti kita bisa jelaskan lagi. Tetapi bahwa eh, perspektif kita di silabus dan membiarkan mahasiswa kita untuk melihat perspektif kita di silabus tersebut itu menjadi sangat relevan dalam hari-hari ini. Biasanya teman-teman ada banyak, saya berencana membuat beberapa video refleksi tentang ChatGPT yang sekaligus membahas strategi-strateginya tentu saja. Tapi video kali ini kita akan bikin pendek saja, ya. Sampai jumpa di video berikutnya tentang generative AI tools dan tentu saja in particular kita akan tetap membahas tentang ChatGPT. See you in the next video and bye.